Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Yamamoto Kenji yang biasa dipanggil Ken, nggak pakai tot. Di sana, ia sedang mendatangi pemakaman ayahnya yang meninggal karena overdosis narkoboy. Ken terlihat sangat marah dengan penjualan narkoboy yang menyebabkan ayahnya overdosis. Sejak itu, Ken memutuskan untuk tidak menyentuh narkoboy sedikit pun agar tidak berakhir seperti ayahnya. Saking emosinya, Ken pun tidak menghiraukan salah satu polisi yang menyapanya. Saat polisi tersebut memberikan arahan positif, Ken malah ngegas dan pergi meninggalkannya. Setelah pemakaman ayahnya selesai, Ken mengambil kedua temannya dan langsung mengajak mereka pergi. Di perjalanan, Ken tidak sengaja melihat seseorang yang sedang bertransaksi narkoboy. Karena emosi, Ken menghampiri pengedar narkoboy dengan berpura-pura akan membeli narkoboy. Awalnya pengedar itu menolaknya, tapi setelah mendengar nama ayah Ken, si pengedar langsung memberikannya dan saat si pengedar membuka tasnya, tiba-tiba... Setelah berhasil kabur, Ken dan kawan-kawannya yang berada di sebuah dermaga membuka isi tas tersebut dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya. Dan saat kawannya mulai tergiur dengan narkoboy, Ken pun langsung mengambil tas itu dan membuangnya ke laut. Kemudian mereka bertiga lanjut makan-makan di sebuah warung milik ibu-ibu yang lagi gendong bayi ini. Kita sebut saja ibu itu Aiko dan baby Subasa. Tak lama kemudian, sekelompok Yakuza datang untuk makan di tempat tersebut. Kawan-kawan Ken sempat terkesima dengan penampilan geng Yakuza. Namun tidak dengan Ken yang merasa risih dengan mereka. Salah satu geng Yakuza yang merasa terganggu hendak memberikan pelajaran, tapi pemimpinnya menghentikannya. Tiba-tiba saja segerombolan orang bersenjata datang dan langsung... Salah satu dari kelompok penyerang hendak menembak bos Yakuza. Tiba-tiba... Keesokan harinya, tangan kanan dari bos Yakuza mendatangi Ken dan membawanya ke markas besar. Di sana, Ken disambut oleh bos Yakuza dan juga anak buahnya. Si bos mengucapkan terima kasih pada Ken karena telah menyelamatkan nyawanya. Untuk itu, si bos Yakuza menawarkan Ken untuk bergabung dengan geng Yakuzanya. Namun Ken menolak tawaran itu karena ia tidak berniat menolongnya, melainkan risih dengan keributan itu. Sebelum pergi, bos Yakuza memberikan kartu namanya dan berharap Ken bisa berubah pikiran. Di perjalanan pulang, tiba-tiba kawannya menelponnya dan menyuruhnya untuk segera lari karena para pengedar narkoboy telah mengincarnya. Tapi ternyata... Saat bangun dari pingsannya, Ken melihat kedua temannya yang juga sudah tak berdaya. Rupanya bos dari para pengedar ini adalah orang yang menyebabkan ayah Ken meninggal. Mereka bertiga terus disiksa untuk mengakui kemana mereka menyalurkan narkoba yang telah mereka curi. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya mereka bertiga mengaku bahwa narkoba tersebut telah dibuang ke laut. Mengetahui hal itu, para pengedar narkoba menyuruh mereka untuk mencari ke laut. Saat hendak naik kapal, si bos menyuruh anak buahnya untuk mengambil dompet dan harta yang lainnya dari Ken dan juga kawan-kawannya. Namun salah satu dari anak buahnya tak sengaja menemukan kartu nama bos Yakuza. Meskipun Ken menjelaskan bahwa mereka tak saling kenal, namun bos pengedar tetap meminta uang tebusan pada si bos Yakuza. Setelah penebusan dilakukan, Ken kembali dibawa ke markas Yakuza. Di sana, si bos kembali menawarkan Ken untuk bergabung dalam Yakuzanya. Namun saat Ken hanya terdiam, si bos bertanya, "Apakah kamu punya tempat tujuan?" Mendengar itu, seketika Ken langsung menangis terseduh-seduh. Singkat cerita, akhirnya Ken bersedia bergabung dengan Yakuza dan upacara pengangkatan anggota baru pun dilaksanakan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, terlihat Ken sudah sangat berubah dari segi tampilan dan juga kesangarannya sebagai geng Yakuza. Selain itu, sejak bergabung dengan geng Yakuza, Ken menjadi Yakuza yang paling takuti oleh semua orang. Ken dan anak buahnya menemui tangan kanan bos Yakuza, kita sebut saja Nakamura, yang sedang berulang tahun. Ken memberikan hadiah berupa jam tangan mewah padanya. Mereka pun langsung bersulang untuk merayakannya. Keesokan harinya, Ken menemani bos Yakuza untuk bermain golf. Di sana si bos menyarankan agar Ken mulai mencari pasangan hidup supaya tidak berakhir seperti bosnya yang tidak memiliki keluarga. Malam menjelang, Ken dan anak buahnya makan di warung ibu Aiko. Di sana juga diperlihatkan bahwa baby Subasa sudah tumbuh besar. Scene berlanjut pada Ken yang tengah berkunjung di salah satu bar milik geng Yakuzanya. Tak disangkanya, di sana ia bertemu dengan salah satu pengedar narkoba yang dulu pernah menyiksanya. Pengedar tersebut memperingatkan pada Ken untuk berhati-hati supaya hidupnya tidak berakhir seperti temannya, yaitu Kimura, yang mati di tangan kelompok pengedar narkoba.
Tak hanya itu saja, pengedar itu juga memerintahkan Ken dan juga geng Yakuzanya untuk segera pergi dari wilayahnya, yaitu di wilayah selatan, dan akan memberi keuntungan 20% dari usaha narkoboynya. Dan saat pengedar itu hendak pulang, tiba-tiba sebelum pergi, pengedar itu mengatakan bahwa Ken telah menyulut api peperangan dengan geng pengedar. Setelah itu, Ken mencoba menenangkan diri dengan minum sembari temani mbak-mbak cantik semlehoi. Tak diduga, salah satu mbak-mbak cantik semlehoi itu bernama Yuka tak tega melihat tangan Ken yang terluka. Ia pun segera mengambil pecahan kaca yang masih menancap di tangan Ken. Saat itu juga, Ken mengingat pesan dari bosnya untuk mencari pendamping hidup. Saat pulang, salah satu anak buah Ken menitipkan alamat Ken pada Madam untuk diberikan pada Yuka. Rupanya Ken ingin lebih mengenal Yuka dan berniat mengundang Yuka untuk datang ke rumahnya. Tak lama kemudian, Yuka pun datang ke rumah Ken. Ken yang polos akan cinta, ia pun langsung beraksi. Namun beruntung, Yuka berhasil berontak dan menghentikan perbuatan Ken. Di sana, Yuka menjelaskan bahwa ia hanya menuruti perintah madamnya untuk datang ke rumah Ken, bukan untuk menemaninya tidur. Setelah itu, Ken pun mengantarkan Yuka untuk pulang. Sebelum pergi, Ken meminta nomor telepon si Yuka. Keesokan harinya, saat di kantor, Nakamura bertanya pada Ken, "Kenapa kamu melukai salah satu orang dari geng pengedar?" Di sana, Ken menjelaskan bahwa ia hanya tidak terima jika geng Yakuza dihina oleh mereka. Mendengar itu, si bos Yakuza pun memaklumi sikap Ken dan mendukung perbuatannya. Beberapa hari setelah itu, bos Yakuza menemui bos pengedar untuk meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan Ken. Namun, si bos pengedar tidak terima dan malah meminta Yakuza untuk segera pergi dari selatan. Mendengar itu, si bos Yakuza pun langsung. Keesokan harinya, si bos meminta Ken untuk menemaninya memancing. Di perjalanan, Ken bercerita tentang cinta pertamanya, Yuka. Namun rupanya bos sudah mengetahui hal itu dari ekspresi Ken terlihat sangat bahagia, tidak seperti biasanya. Saat obrolan itu terus berlanjut, tiba-tiba saat mengetahui si supir yang merupakan teman seperjuangannya meninggal, Ken pun tidak bisa menahan kesedihannya. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, seorang polisi menemui bos Yakuza dan menyarankan agar polisi saja yang mengurus kasus ini, agar para anggota Yakuza dan juga keluarganya bisa selamat. Setelah itu, si bos menjenguk Ken yang masih dirawat di rumah sakit karena luka tembak di pundaknya. Si bos memberitahu Ken agar tidak mengambil tindakan apapun, karena polisi sudah mengurusnya. Mendengar itu, Ken tidak bisa menerimanya dan ia tetap bersikukuh akan membalaskan dendam kematian temannya. Malam harinya, Ken mulai melakukan aksinya. Ia mengunjungi lokasi tempat para pengedar itu berkumpul. Di sana, salah satu teman Ken memberikan senjata dan juga arahan pada Ken. Dan saat Ken hendak menembak si orang Black Hawk ini, tiba-tiba betapa kagetnya Ken ketika tahu bahwa penusuk itu adalah kakak dari geng Yakuzanya, si Nakamura. Di sana, Nakamura minta Ken untuk menjaga bosnya, namun Ken menolak dan ia siap untuk menanggung resiko kejadian ini. Ken juga meminta kakak Nakamura ini untuk menjaga bos sekaligus ayahnya. Akhirnya Nakamura pun menyetujui permintaan Ken. Setelah itu, keduanya pun kabur dari tempat itu. Seketika, geng pengedar itu pun sangat marah saat mengetahui kejadian itu. Scene berlanjut pada Ken yang kabur di rumah si Yuka untuk berlindung. Dan malam itu mereka kembali melakukan aktivitas, yaitu hubungan suami istri. Paginya saat Yuka terbangun, ia melihat setumpuk uang yang ditinggalkan oleh Ken. Dan saat Yuka menonton TV, tak sengaja ia melihat berita bahwa Ken menjadi pelaku pembunuhan geng pengedar narkoboy. Setelah penangkapan Ken, negara membuat peraturan baru, yakni pencabutan izin keanggotaan Yakuza. Semua geng Yakuza disapu bersih oleh pemerintah, dan kebanyakan dari mereka mengundurkan diri dari Yakuza. Sekalinya mereka bertahan dengan geng Yakuza, mereka tidak boleh lagi menjalankan bisnisnya. Akhirnya mereka pun hidup dengan mencari ikan di pinggir laut untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. 14 tahun telah berlalu, tepatnya tahun 2019. Akhirnya Ken bebas dari penjara. Ia segera disambut oleh kakaknya, Nakamura, dan langsung melakukan perjalanan menuju markas Yakuza. Sesampainya di kantor, Ken merasa ganjal saat melihat keadaan markas yang sangat kumuh dan sepi. Di sana Ken disambut dengan baik oleh si bos Yakuza. Tak lama kemudian, salah satu anggotanya memberikan handphone pada Ken. Namun Ken menolaknya karena sanggup untuk membelinya sendiri. Kemudian mas-mas itu memberitahu Ken bahwa itu adalah HP selundupan, karena anggota Yakuza tidak bisa membeli HP seperti orang biasanya. Sekarang pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang merugikan mereka. Mendengar itu, akhirnya Ken pun menerimanya. Malam harinya saat mereka merayakan kebebasan Ken pun menanyakan kondisi geng Yakuza dan alasan mengapa banyak Yakuza yang mengundurkan diri. Mereka menjelaskan bahwa semenjak Ken masuk penjara, kehidupan Yakuza menjadi sangat sulit sehingga banyak orang yang meninggalkan Yakuza. Ken merasa bersalah, namun semua meyakinkannya bahwa Ken tidak salah. Scene berlanjut pada Ken yang menemui ibu-ibu warung, Ibu Ahiko.
Di sana ia juga bertemu dengan salah satu teman seperjuangannya, kita sebut saja Reiji. Mereka saling bercerita satu sama lain. Reiji mengungkapkan bahwa sekarang ia sudah memiliki keluarga dan mempunyai anak yang sangat menggemaskan. Setelah peraturan yang merugikan Yakuza, Reiji beralih profesi menjadi buruh pabrik. Namun saat Reiji mendapatkan sebuah pesan, tiba-tiba ia terburu-buru untuk pergi. Saat Ken bertanya, Reiji menjelaskan bahwa hidup keluarganya akan berbahaya jika Reiji bertemu dengan Ken. Si ibu Aiko mencoba menenangkan Ken. Tiba-tiba Tsubasa, anak dari ibu Aiko, datang dan menyapa Ken. Melihat Tsubasa yang sudah tumbuh menjadi pemuda, Ken pun sedikit terkejut. Akhirnya mereka pun berniat untuk nongkrong bareng. Tsubasa menceritakan bahwa ia sekarang bekerja menjalankan usaha ilegal bersama teman-temannya. Rupanya Tsubasa bekerja dengan Nakamura sebagai pengedar narkoboy. Mendengar hal itu, Ken pun kaget dan berencana menemui Nakamura. Namun sebelumnya, Ken menanyakan tentang Yuka pada Tsubasa. Tapi sayangnya, Tsubasa tidak mengenalnya. Lalu, Tsubasa pun menawarkan diri untuk membantu menemukan si Yuka. Di sana, Tsubasa juga bercerita bahwa ternyata ayahnya adalah seorang Yakuza yang bernama Kimura, yang terbunuh oleh geng pengedar. Singkat cerita, akhirnya Ken menemukan tempat di mana Yuka bekerja. Ia pun mendatangi tempat tersebut dan menunggu sampai Yuka pulang. Setelah 14 tahun lamanya, akhirnya mereka bertemu. Mereka ngobrol mengutarakan semua kejadian yang mereka alami selama 14 tahun tidak bertemu. Setelah itu, Ken mengantarkan Yuka untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yuka menyuruh Ken untuk menunggunya di mobil, karena ia akan memberikan sesuatu pada Ken. Dan ternyata sesuatu itu adalah uang yang dulu ditinggalkan oleh Ken. Yuka menjelaskan bahwa ia tidak menggunakan uangnya sepersen pun. Yuka juga meminta Ken untuk tidak menemuinya lagi. Ken yang kaget segera mengejar Yuka dan minta maaf padanya. Di sana Yuka mengatakan bahwa jika ia tetap dekat dengan Ken, maka hidupnya akan bertambah hancur. Apalagi dia sudah mempunyai anak berusia 14 tahun. Mendengar itu, Ken pun menanyakan keberadaan suami Yuka. Namun saat Yuka mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami, Ken pun mengira jika anak itu adalah anaknya. Dengan terpaksa Yuka pun menjelaskan bahwa saat Ken pergi, Yuka telah mengandung anaknya. Kemudian Yuka pun pergi dari sana. Mendengar itu, Ken merasa sangat sedih dan menyesali perbuatan yang merusak kebahagiaan banyak orang. Scene berlanjut pada Ken yang sedang menjenguk bosnya yang sedang sakit. Di sana, si bos memerintahkan semuanya agar segera meninggalkan Yakuza, termasuk Ken yang masih muda dan bisa memperbaiki hidupnya. Dari sana, Ken mulai berpikir untuk merubah jalan hidupnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Yuka dan juga anaknya. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia layaknya keluarga. Setiap hari, Ken mengantarkan Yuka dan anaknya untuk beraktivitas seperti biasa. Dan Ken pun sekarang bekerja menjadi buruh pabrik bersama si Reiji. Saat istirahat, mereka makan bersama salah satu teman pabriknya. Di sana, mereka bercerita tentang susahnya mencari pekerjaan karena statusnya sebagai mantan Yakuza. Teman mereka memotret mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka sangat keren. Kemudian, Reiji meminta untuk mengirimkan foto itu dan melarangnya untuk mengunggahnya ke sosial media. Tapi ternyata temannya itu malah mengupload foto itu berserta cerita mereka berdua. Tak lama kemudian, unggahan itu pun menjadi viral. Akibatnya Ken dan Reiji dikeluarkan dari pekerjaannya. Tak berhenti di situ saja, karena Yuka pun dipecat dan anaknya dikeluarkan dari sekolah karena didapati berhubungan dengan Ken. Keesokan harinya, Reiji langsung mengajar teman kerjanya yang mengunggah foto mereka berdua. Setelahnya, Ken dan Reiji pun pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba datanglah seorang polisi yang dulu pernah memberikan wejangan pada Ken. Ternyata polisi itu yang mengajukan peraturan yang membuat anggota Yakuza tidak diperlakukan layaknya manusia. Si Ken pun emosi dan berniat untuk mengajarnya. Namun salah satu anak buah polisi itu menghentikan Ken dan membuat Ken tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara di tempat lain, Tsubasa sedang bertemu dengan bos pengedar narkoboy untuk melakukan pekerjaan. Namun saat si bos menyinggung masalah ayahnya, Kimura, seketika Tsubasa menjadi emosi dan keinginan untuk balas dendam kembali membara dalam dirinya. Malamnya, bos pengedar narkoboy melakukan pertemuan dengan kepolisian untuk membahas bisnisnya. Namun tiba-tiba, Tsubasa dan kawan-kawannya datang untuk melakukan penyerangan. Tapi rupanya Ken juga mengetahui pertemuan itu dan ia pun langsung... Saat Tsubasa sampai di sana, ternyata di sana sudah banyak polisi. Dan Tsubasa melihat geng pengedar sudah tewas terbunuh. Tsubasa sadar bahwa pelakunya adalah kakaknya, yaitu si Ken. Ken kabur menuju ke sebuah dermaga untuk menenangkan dirinya. Saat ia merenung sambil sebat, tiba-tiba Reiji mengakui bahwa semua kesialan yang ia alami adalah hasil dari perbuatan Ken selama 14 tahun yang lalu. Mendengar itu, Ken hanya bisa minta maaf pada Reiji. Namun Reiji yang sudah dikuasai oleh amarah akhirnya menancapkan pisaunya lebih dalam lagi dan... Akhirnya Ken pun mati tenggelam dengan segala penyesalan dari semua perbuatannya.
Di akhir cerita diperlihatkan Tsubasa yang bawa bunga ke tempat dermaga dan menyalakan rokok untuk mendiang Ken. Tak lama kemudian, anak Ken datang untuk mengenang mendiang ayahnya. Anak Ken pun bertanya kepada Tsubasa, apakah ia mengenal ayahnya. Ken pun berjanji akan menceritakan semua tentang ayahnya dan film pun tamat.